Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Hira Sofiana, mahasiswa Polteknika Semarang, Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi dari kelas 3A. Di sini izinkan saya untuk memberikan penyuluhan mengenai gizi individu untuk kesehatan gigi. Apakah ibu-ibu tahu gizi atau nutrisi anak ibu itu sudah cukup atau belum? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara runtut dan baik untuk pengetahuan ibu-ibu sekalian. Nah, gizi itu sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Tujuannya yaitu untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Setiap orang kan memerlukan gizi, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan gizi terhadap gigi. Oke, next. Nah, di sini protein. Protein ini diperlukan dalam gigi untuk pembentukan benih gigi, yaitu dalam proses pembentukan email. Selain itu, dalam tubuh protein ini juga diperlukan, yaitu sebagai zat pembangun, pengatur, dan bahan bakar. Untuk makanan yang mengandung protein, ibu-ibu dapat melihat, yaitu seperti ini, ada daging, putih telur, brokoli, ikan, serta susu, keju, ayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu vitamin A. Vitamin A ini cukup besar pengaruhnya terhadap perkembangan gigi anak, yaitu untuk penyusunan struktur email, sehingga kekurangan vitamin A dapat menyebabkan pertumbuhan email menjadi tidak sempurna. Nah, ibu-ibu dapat memberikan vitamin A ini, contohnya seperti ada pada mangga, wortel, apel, pepaya, ikan, hati, bayam, tomat, pisang. Nah, ibu bisa memberikan jus kepada anak-anak seperti jus wortel dicampur dengan apel dan lain sebagainya. Untuk vitamin B2 ini, vitamin B2 ini banyak terdapat dalam susu, hati, ginjal, jantung, daging, telur, sayuran, dan ragi kering. Manfaat vitamin B2 dalam gigi yaitu untuk mencegah terjadinya luka pada sudut mulut, pada ini sudut bibir ini. Selanjutnya adalah vitamin B12. Vitamin B12 ini banyak terdapat dalam susu, keju, telur, daging. Nah, seperti itu. Jika kekurangan vitamin B12 ini dapat mengakibatkan anemia yang nantinya akan bermanifestasi dalam mulut dengan tanda-tanda lidah menjadi halus, mengkilat, dan terasa sakit. Jadi ibu harus waspada dan harus mengamati anak-anak ibu sekalian. Selain itu, mukosa mulut juga tampak pucat. Kepekaan terhadap rasa makanan itu menjadi berkurang dan terdapat luka pada sudut bibir. Selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D banyak terdapat pada susu, kemudian pada mentega, hati, dan kuning telur. Manfaat dari vitamin B ini yaitu membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Untuk dampak bagi kesehatan gigi dan mulut, jika anak-anak kekurangan vitamin D, maka tumbuhnya gigi itu akan menjadi terhambat. Jadi prosesnya lebih lama, seperti itu, ibu-ibu ya. Selanjutnya adalah vitamin C. Nah, ibu-ibu pasti banyak yang tahu dong vitamin C ini terdapat dalam buah apa. Ya, vitamin C ini banyak terdapat dalam buah jeruk khususnya. Selain itu juga terdapat dalam tomat, kentang, cabai hijau, sayuran hijau, dan jambu. Nah, vitamin C ini manfaatnya banyak sekali, dapat membantu mencegah berbagai macam jenis penyakit. Jika anak-anak kekurangan vitamin C ini dapat menimbulkan kelainan pada gusi, misalnya gusi itu mudah berdarah ketika anak-anak sakit gigi, kemudian penyembuhannya itu menjadi sangat lambat gitu ya, dan pembentukan gigi juga menjadi terganggu. Nah, ibu-ibu harus benar-benar sering memberikan vitamin C ya, minimal atau maksimal 1 minggu itu 3-4 kali, seperti itu. Bisa dengan di jus atau itu misalnya sayur-sayurannya bisa di sayur,
atau mungkin buah-buahnya bisa dimakan langsung jika anak-anak berkenan. Oke, selanjutnya vitamin K. Nah, mungkin dari ibu-ibu sekalian belum banyak yang tahu mengenai vitamin K ini. Vitamin K berperan dalam pembentukan sistem darah yang baik serta juga penutupan luka. Vitamin K ini banyak terkandung dalam susu, kuning telur, sayuran segar seperti itu ada tomat, green tea, kemudian daging, bawang, kemudian ada kubis juga. Nah, itu ada juga buah pumpkin dan buah avocado atau alpukat. Jika anak-anak kekurangan asupan vitamin K, salah satu tanda pertamanya yaitu terdapat pendarahan gusi. Kemudian gusi itu mudah berdarah setiap kali anak-anak menyikat gigi. Jadi ibu-ibu harus tetap memperhatikan hal-hal seperti itu. Selanjutnya yaitu kalsium, fosfor, dan magnesium. Nah, ini juga sangat penting dalam kesehatan gigi ya khususnya. Untuk kalsium, fosfor, dan magnesium ini banyak terdapat dalam susu, telur, sayuran, dan ikan. Nah, untuk kegunaannya dalam gigi juga yaitu merupakan unsur utama dalam proses pembentukan tulang dan gigi. Serta kalsium penting dalam membangun tulang dan gigi untuk menjadi kuat. Dampak jika kekurangan zat-zat berikut yaitu mineralisasi tulang dan gigi menjadi terganggu sehingga tulang itu mudah patah. Kemudian gigi juga mudah rapuh sehingga rentan terkena karies. Karies itu adalah gigi berlubang ya ibu-ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan tulang dan gigi pada anak-anak menjadi terganggu. Nah, ini zat besi juga penting untuk gigi ya. Fe itu nama kimianya zat dari zat besi, yaitu merupakan unsur pembentukan hemoglobin yang banyak terdapat dalam telur, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Nah, dampak zat besi dalam kesehatan gigi dan mulut, jika kekurangan asupan zat besi dapat mengakibatkan anemia, gangguan pada lidah, dan luka pada sudut bibir. Adapun gejalanya yaitu penipisan papila pada tepi-tepi lidah, serta penipisan mukosa mulut secara menyeluruh sehingga pasien rentan terhadap stomatitis atau sariawan. Nah, ini sering sekali ya. Dan warna mukosa menjadi pucat. Nah, mungkin jika anak-anak itu sering terkena sariawan, mungkin itu juga pengaruh dari kekurangan zat besi. Nah, ibu dapat mencegah sariawan itu dengan cara memakan bahan-bahan seperti telur, sayuran hijau, ayam, daging merah, roti gandum, kacang-kacangan, seperti itu ya. Nah, ini fluor. Fluor ini dapat mencegah karies atau gigi berlubang tadi, karena kegunaannya yaitu meningkatkan daya tahan email. Jadi gigi itu menjadi lebih kuat gitu. Nah, fluor ini juga terdapat dalam air minum yang kita konsumsi sehari-hari, kemudian juga terdapat dalam teh, ikan, dan garam. Dampaknya jika kekurangan fluor ini, maka gigi akan menjadi rapuh dan mudah terserang gigi berlubang tadi, karena fungsi fluor sendiri yaitu sebagai pelindung gigi dari serangan bakteri. Nah, ini paling banyak fluor itu terdapat dalam pasta gigi juga. Jadi ibu-ibu sekalian, tolong perhatikan anak-anak itu harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor ya. Oke. Berikut ini jika mungkin anak-anak terkena karies atau mungkin belum terkena karies, mari kita mencegahnya dengan cara yang pertama, menghindari kebiasaan mengkonsumsi makanan yang bersifat kariogenik. Kariogenik itu seperti gula, sirup, minuman bersoda, permen, coklat, manisan, kue, dan lain-lain. Nah, ini merupakan makanan yang manis-manis. Jadi sebenarnya kita itu boleh saja makan makanan yang manis, tapi tidak boleh berlebih. Jadi kita harus bisa mengurangi makanan yang manis-manis itu ya. Yang kedua yaitu mencegah obesitas pada anak dengan pengaturan pola diet serta kebiasaan dan olahraga. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, fluor, dan vitamin D yang tinggi. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi contoh-contoh makanannya ya.
Kemudian terakhir, menerapkan kebiasaan pola makan teratur sesuai jadwal dan mengurangi mengkonsumsi makanan ringan di antara waktu makan. Nah, ini biasanya anak-anak itu sering jajan atau mengemil gitu ya. Jadi untuk makanan pokoknya itu kadang terlupakan. Nah, sebaiknya kita itu harus menyusun jadwal untuk jam-jam berapa anak-anak itu mulai makan makanan pokoknya, kemudian camilannya seperti itu. Nah, untuk kesimpulan yang saya sampaikan dari awal tadi, kesimpulannya yaitu nutrisi itu berperan penting dalam kesehatan gigi dan mulut. Serta kesehatan gigi dan mulut itu juga berperan penting dalam asupan nutrisi yang baik. Berbagai masalah gigi dan mulut pada anak seperti karies gigi dapat dicegah dengan pola asupan nutrisi yang benar. Edukasi masyarakat seperti yang saya sampaikan ini mengenai nutrisi yang baik penting dalam pencegahan masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak. Selain faktor nutrisi, ada juga faktor lainnya yaitu seperti kebiasaan menggosok gigi. Pada anak juga perlu diperhatikan untuk mencegah kesehatan gigi mulut anak. Nah, ini yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, serta terhindar dari penyakit-penyakit gigi. Oh iya, saya punya slogan nih buat ibu-ibu sekalian. Slogannya yaitu gizi seimbang, gigi sehat. Mari kita seimbangkan antara makanan ataupun nutrisi dengan kesehatan gigi dan mulut anak masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.